Wicked dibuka dengan kelahiran pahlawan, tapi dengan kematian seseorang yang sudah terlanjur diberi label jahat. Fellow Ozians, let me set the record straight. Di negeri Oz, kabar kematian itu disambut meriah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena dunia merasa lebih aman ketika satu sosok disingkirkan. It couldn't have been easy. Glinda, si baik, turun dari langit dalam gelembungnya, mendarat di Mookie Land dan mengumumkan bahwa penyihir jahat dari barat telah tiada. The Wicked Witch of the West is dead. Rakyat bersorak, bernyanyi, dan merayakan akhir dari ancaman yang selama mereka ini takuti. Di tengah perayaan, sebuah pertanyaan sederhana muncul. Apakah benar Glinda pernah bersahabat dengan penyihir yang baru saja mereka rayakan kematiannya? Pertanyaan itu tidak dijawab dengan pembelaan. Glinda justru membawa kita mundur ke masa lalu, ke sebuah kisah yang jarang diceritakan dengan utuh, dan disinilah cerita Wicked benar-benar bermula. Bertahun-tahun sebelumnya, Elphaba tiba di Universitas Sis untuk mengantar adiknya, Nyssa Rose, yang menggunakan kursi roda. Elphaba langsung menjadi pusat perhatian, bukan karena prestasi, tapi karena kulitnya yang hijau. Saat pihak kampus memutuskan memisahkan Nyssa Rose dari Elphaba, kemarahan Elphaba meledak. Ledakan emosi itu memicu kekuatan sihir yang tidak terkendali. Peristiwa ini menarik perhatian Madame Morrible, kepala sekolah Sis yang melihat potensi besar dalam diri Elphaba. Did you visually see that? I simply must get into her seminar. Elphaba pun diterima sebagai murid dan ditempatkan sekamar dengan Glinda, siswi populer yang terbiasa hidup di pusat perhatian. Keduanya berbeda hampir dalam segala hal, dan perbedaan itu langsung terasa sebagai gesekan. I was promised a private suite. Wait, oh, what? I was just gonna... Hubungan Elphaba dan Glinda diawali dengan rasa saling tidak suka. Glinda terbiasa mengendalikan suasana, sementara Elphaba tidak tertarik menyesuaikan diri. Satu hidup dari penerimaan sosial, yang lain hidup dengan jarak. Di kampus yang sama, Elphaba mengikuti kelas sejarah yang diajari oleh Dr. Dilamont, seekor kambing yang masih mempertahankan haknya sebagai hewan berakal. Dari Dr. Dilamont, Elphaba mulai memahami bahwa Oz sedang berubah. Hewan-hewan perlahan dibungkam, dihapus suaranya, dan dijadikan objek. Perubahan itu tidak terjadi dengan kekerasan terbuka, melainkan melalui kebijakan dan pembiasaan. Cara paling efektif untuk menghilangkan keberatan. Who is responsible for this? Miss Elphaba, you don't have to. Hubungan Elphaba dan Glinda mulai berubah di Osdus Ballroom. Glinda awalnya memberi Elphaba topi runcing hitam dengan bermaksud menjadikannya bahan tertawaan. Namun, ketika melihat Elphaba menari sendirian tanpa rasa malu, Glinda justru merasa bersalah. I feel awful. Why? It's not like it's your fault. Ia kemudian ikut menari, menirukan gerakan Elphaba bukan untuk menertawakan, tapi untuk menemaninya. Momen sederhana itu menjadi titik awal persahabatan mereka. Sejak saat itu, Glinda mulai membantu Elphaba menyesuaikan diri, mengubah penampilannya agar lebih diterima. You're welcome. Sementara Elphaba dengan caranya sendiri tetap berpegang pada prinsipnya. You bring Glinda fun. You don't need to do that, you know. Ketika Dr. Dilamont dipecat dan digantikan oleh dosen yang membawa anak singa dalam kerangkeng sebagai bahan eksperimen, Elphaba tidak tinggal diam. Ia bekerja sama dengan Pangeran Piero untuk membebaskan anak singa tersebut. I don't need to scare you. Dan peristiwa ini, perasaan Elphaba terhadap Piero mulai tumbuh. Perasaan yang ia simpan karena ia tahu Piero adalah pasangan Glinda.
Kemampuan sihir Elphaba berkembang pesat. Madame Morrible melihatnya sebagai murid istimewa dan mengatur pertemuan Elphaba dengan sang penyihir Oz di Emerald City. This is your chance to make good. Elphaba mengajak Galinda ikut bersamanya. Dalam perjalanan ini, Galinda mengumumkan bahwa ia kini akan dikenal sebagai Glinda. I will henceforth be known no longer as Galinda. Pertemuan dengan sang penyihir menjadi momen yang mengubah segalanya. Elphaba menyadari bahwa sang penyihir bukan sosok yang sakti, melainkan manusia biasa yang mengandalkan teknologi, ilusi, dan citra. Lebih dari itu, sang penyihir adalah dalang di balik penindasan terhadap hewan. Madame Morrible, what are you doing here? Neither could you. Ia meminta Elphaba menggunakan sihirnya untuk memberi sayap pada monyet, menjadikannya alat pengawasan. Our lost language of spells. Namun, Elphaba menolak. Ia menyadari bahwa kekuatannya diminta bukan untuk kebaikan, melainkan untuk kontrol. Ia mencuri buku Grimoire dan melarikan diri. Glinda memohon agar Elphaba meminta maaf dan kembali, meyakinkannya bahwa sistem bisa dihadapi dari dalam. Citizens are lost. There is Namun, Elphaba memilih jalan lain. Ia tidak ingin kekuatannya menjadi alat penindasan, meskipun itu berarti berdiri sendirian. Listen to me, stop! That hideous levitation quote off of a plate. You don't know what you're doing. Dengan Grimoire, Elphaba memantrai sapu jerami biasa menjadi sapu terbang. Ia mengajak Glinda ikut bersamanya, namun Glinda ragu. Trembling. Ia tidak menolak Elphaba, tapi juga tidak siap meninggalkan dunia yang memberinya tempat. Elphaba kemudian terbang sendirian menuju matahari terbenam. Di saat yang sama, propaganda mulai bekerja. Elphaba diberi label sebagai penyihir jahat. Cerita kembali ke Muscleland, perayaan berakhir. Glinda menyelesaikan kisahnya tanpa menghapus fakta, tanpa membela diri. Wicked menunjukkan bahwa kejahatan seringkali bukan soal niat, melainkan tentang siapa yang berani menolak peran yang disediakan. Elphaba tidak berubah menjadi jahat, ia hanya berhenti patuh. Glinda tidak menjadi pengkhianat, namun ia memilih bertahan dalam sistem yang ia kenal. Tidak ada pemenang mutlak di sini, hanya pilihan dan konsekuensinya. Ketika sebuah dunia merayakan kematian seseorang, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang mati, melainkan siapa yang merasa diuntungkan. Jika kamu berada di Oz, apakah kamu akan terbang menjauh seperti Elphaba atau tetap tinggal dan tersenyum seperti Glinda? Pilihan itu rupanya tidak pernah sederhana.